Perkenalkan, nama ulun Siti Nurmeratus Sadiah, biasa dipanggil Sasa. Ulun dari studi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, ulun sangat senang karena sudah ditemani oleh salah satu alumni Pendidikan Bahasa Arab yang akan berbagi pengalaman dan cerita mengenai perjalanan karirnya setelah lulus di Pendidikan Bahasa Arab. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Kak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang bersama Sasa pada hari ini. Ya. Ya, bagaimana kabarnya Kakak? Alhamdulillah baik. Sasa kayak apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, jadi sebelum kita mulai, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari nama, tahun lulusan dari Pendidikan Bahasa Arab, dan pekerjaan atau beraktivitas di bidang apa? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama ulun Fitri Nabila, biasanya dipanggil Nabila. Belum lulus karena Belum wisuda. tapi belum yudisium. Nah gitu. Kapan? Terus ngajar di MAF Pakai Salam atau Madrasah Aliyah Swasta Pakai Salam di dekat rumah ini, bertempat di Batola. Oh. Baik Kak, terima kasih. Nah, jadi kalau boleh tahu untuk kesibukan Kakak sehari-hari itu seperti apa? Biasanya aktivitas yang paling banyak menghabiskan waktu dalam sehari itu apa Kak? Kesibukan yang sekarang saya lakukan semenjak kelas sedang tentunya bergulat untuk mencari pekerjaan. Oke, karena karir itu kan sangat-sangat penting. Oke. Karena sudah berposisi sebagai guru di MAF Pakai Salam, tentunya kegiatan yang sering saya lakukan itu buat modul ajar kadang, terus mikirkan bagaimana nih siswa ini karakternya tuh gini loh, aku harus ngapain ya gitu. Terus nggak itu aja, aku juga masih terlibat dalam beasiswa BSI, jadi memikirkan dan ikut berkontribusi tersebut. Dan selain itu side job, apa sih orang tuh, pekerjaan sampingan lah. Oh iya. Itu coaching skripsi. Nah, jadi ada beberapa mahasiswa yang ikut tertarik join ke situ, yang mana itu bimbingan ya, bukan job. Oke. Wah, ternyata cukup padat karena ada yang buat modul, habis itu dapat beasiswa juga ya Kak tadi. Oh iya juga. Jadi sebelum kita melanjut ke posisi selanjutnya itu, jadi Ulun penasaran nih dengan perjalanan Kakak membawa Kakak sampai ke titik ini. Kalau boleh diceritakan setelah lulus dari Pendidikan Bahasa Arab, bagaimana sih perjalanan karir Kakak sehingga berada di posisi saat ini? Oke, langsung aja. Mengenai perjalanan karir, tentunya sangat bukan dibilang sangat mudah, bukan, tapi dibilang sangat sulit juga bukan gitu. Di sini ada beberapa poin yang kurasa itu sangat mudah. Oke, satu, aku ngajar di MAF Pakai Salam ini langsung ditarik oleh orang gitu, bukan aku yang sendiri. Karena kan di desa aku itu, khususnya ini desa aku itu yang jurusan bahasa Arab aku aja sendiri. Nah, makanya dari itu para guru-guru di sini pun tertarik gitu loh. Wah, ini jurusan ini satu-satunya jurusan bahasa Arab, sayang aja kalau nggak ditarik di sekolah ini. Nah gitu, mungkin mereka memanfaatkan kesempatan yang ada, dan saya pun tinggal diam gitu loh. Saya akan mengambilnya gitu ya. Kalau kesulitan tuh nggak sulit-sulit amat juga, tapi kadang overthinking aja gitu nih sama pekerjaan yang telah ada. Kadang kan sebenarnya
aku ini sangat bosan dengan pekerjaan apa salah satu pekerjaan aja. Jadi kalau satu pekerjaan aja itu pasti akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu loh, walau yang relevan dengan diriku. Jadi pada intinya kalau yang menanyakan perjalanan karir itu sudah apa ya, sudah sudah apa ya, ini bahasanya sudah oke Sudah karena sesuai dengan jalannya. sudah sesuai dengan jalannya, karena apa namanya di jurusan pendidikan. Ya, menarik ya Kak dengan perjalanan Pian. Bahwasanya di kesempatan itu di kampung Pian itu cuma ada yang satu aja. Berarti sama dengan Ulun. Kenapa Ulun juga mengambil pendidikan bahasa Arab? Karena di kampung Ulun pun tidak ada yang mengambil pendidikan bahasa Arab gitu. Nah, jadi ya lumayan sangat mudah juga perjalanan kakak di pendidikan bahasa Arab ini. Nah, kalau boleh tahu juga, apakah ada transisi karir yang cukup signifikan selama perjalanan, dan apakah perjalanan karir tersebut sesuai dengan ekspektasi kakak ketika masih kuliah? Oke, mengenai transisi karir, sebenarnya aku sudah nge-apply pekerjaan di pas masa kuliah. Oh, Dari semester 5 kalau nggak salah. Semester 5 awal semester 5 kalau nggak salah. Nah, di awal semester 5 itu aku ngajar bimbel. Nah, bimbel yang mana padahal aku udah sesuai dengan jurusan aku. Apa yang ajar itu pelajaran matematika dan mengaji. Nah, itu kan oh, dari bahasa Arab itu kan linear gitu loh. Nah, jadi itu lumayan lama sih menurutku itu. Menurutku menjadi pengajar les itu. sih. Dan apakah perjalanan karir tersebut sesuai dengan ekspektasi kakak masih itu kuliah? Oke, langsung nih. Oke, langsung aja. Ya, tentu saja itu sangat-sangat linear dan sangat-sangat signifikan, karena ya orang yang terjun di bahasa Arab pastinya kan yang orang pikir tuh harus jadi guru bahasa Arab. Guru, iya. Pendidikan bahasa Arab. Sangat signifikan. Oke. Tapi ada rencana sih kayak mau coba ke lain gitu, nah cari pengalaman baru di luar jadi guru bahasa. Oke, Kak. Nah, selanjutnya itu ada, kalau boleh tahu apa yang menjadi motivasi kakak memilih bidang pekerjaan yang sekarang? Mengenai motivasi, perlu diketahui bahwasanya skripsi saya aku ini tentang motivasi belajar bahasa Arab. Nah, Iya. Nah, mengenai motivasi jadi guru bahasa Arab ini, atau terjun ke pendidik atau terjun ke karir, tentunya dikarenakan melihat kondisi di lapangan, yang mana pada di desa saya khususnya, itu sangat-sangat minim yang bisa Bahasa Arab. Nah, jadi kebanyakan mereka itu suka banget bahasa Inggris. Oh, aku tidak tahu kenapa. Itu aku tidak tahu kenapa. Dan jadi dan ternyata pas aku terjun ke sekolahan juga, ditemukan bahwasanya ada gap atau kesenjangan yang ini sangat lumayan fatal gitu loh. Ternyata mereka itu tidak suka bahasa Arab dikarenakan kebutuhan dasar mereka itu tidak kayak orang tuh kalau mereka belajar bahasa Arab itu tidak sesuai dengan tujuan akhir mereka gitu. Nah, Iya. ya, jadi disitulah ada motivasi untuk mengajar di pengajar bahasa Arab ingin untuk menerapkan gimana caranya belajar bahasa Arab itu mudah dan menyenangkan gitu loh.
Oke. Pada intinya motivasinya itu dari kondisi lapangan dan melihat bagaimana itu mereka bisa dan menguasai itu tadi. Oh iya. Oke Kak, kan ini Pian jadi lulusan pendidikan bahasa Arab. Nah, apakah Pian sudah mencita-citakan ini sejak awal, katanya, atau ini memang kesempatan tadi bahwasanya di kampung itu cuma satu aja kan? Cuma Pian aja yang lulusan pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi apakah cita-cita ini sejak awal atau tidak? Sebenarnya kalau dibilang iya 100% tidak juga, tapi kalau dibilang tidak 100% tidak juga. Nah, itu. Jadi sebenarnya ya, sejujurnya menjadi guru bahasa Arab ini kayak sesuai aja dengan perjalanan karir yang sedang ditempuh gitu. Nah, dan oh ya, sebenarnya lagi dulu tuh emang ada cita-cita jadi guru, tapi tidak tahu bakal Sampai itu bahwasanya ada sih cita-cita jadi guru. Nah, tapi kada tahu anak jadi guru apa. nah, jujur tuh udah itu aja sebenarnya. Oke. Apakah pilihan tersebut ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan bahasa Arab yang kakak miliki? Tentu saja iya. Apakah suara kedengaran? Kedengaran Kak? Jawabannya tentu saja iya. Karena guru bahasa Arab dan jurusannya pun bahasa Arab. Oke. Mana yuk? Udah Kak. Nah, saat ini kakak sudah berapa lama berada di posisi atau di sekolahan tersebut? Mengenai berapa lama itu baru-baru saja, dan masuknya tadi baru tanggal 6 Januari 2026. Nah, sekarang apa bulan Juni. Nah, ya, Juni. baru banget. Oke. Berarti sekitar kisaran 5 bulan. Ya, Nah, apakah ada tugas atau jabatan tertentu yang paling berkesan bagi kakak? tentu aja. Tentu ada. Ya, lebih tepatnya ini. Iya. Lebih diimpikan atau kayak ini sangat aku banget itulah itu tuh pekerjaan ini bukan di lembaga pendidikan, tapi lebih ke bank gitu loh. Oh. Sangat di luar jurusan tentunya ini. Nah, yang posisi yang aku inginkan tuh adalah HR gitu. HR bagian recruitment. Lagi orang tuh ada lagi yang setara dengan itu, namanya human capital, yang berkaitan dengan SDM manusia. Ya, SDM manusia. Karena mungkin ya, mengapa aku tertarik ke sana, karena itu dilatar belakangi oleh beasiswaku, yang mana beasiswa itu kan BSI, Bank Syariah Indonesia. Iya Kak. Jadi sudah lama, itu kan dari semester 3 aku dapat dan sampai sekarang. Nah, tentunya BSI itu sangat melekat pada diriku gitu. Nah, dibandingkan Syariah banget nih. Syariah banget gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tertarik ke bahasa Arab, tapi lebih tertarik ke bank syariah ini, apalagi bagian human capital atau HR gitu. Itu aja sih. Nah, setelah mendengar perjalanan karir Piano, Ulun ingin membahas hubungan antara pendidikan yang kakak tempuh dengan pekerjaan yang sedang dijalankan saat ini. Menurut kakak nih, kompetensi apa saja dari pendidikan bahasa Arab yang paling sering digunakan dalam pekerjaan? Misal kompetensinya itu kebahasaan, kependidikan, atau mungkin kemampuan lainnya kayak itu. Nah, langsung aja, kalaunya yang sudah aku rasakan, yang paling utama itu adalah
kompetensi kebahasaan yang mengenai penguasaan penguasaan produk, skill, penguasaan materi. Nah, itu sangat-sangat penting karena kalau kita kadang menguasai itu dan dihadapkan dengan murid-murid yang mempertanyakan segala hal, itu kita akan punya tangan gitu loh. Nah, jadi dan itu pun sudah aku rasakan di mengajar di kelas, dan perbedaannya tuh sangat-sangat apa ya, perbedaannya itu sangat-sangat mencolok. Nah, bukan bandingkan guru yang sebelumnya, tapi yang aku rasakan, dan aku pun minta pendapat dengan adingku yang Di sekolah? sekolah di sekolahan yang aku ajar gitu. Nah, dan mereka dan dia pun menyatakan kalau guru sebelumnya itu kan bukan latar belakang beliau tuh adalah PAI. Nah, Oh, kan PBA ya kan. Nah, iya, pasti sangat berbeda kan? tentunya penguasaan bahasa beliau itu sangat bukan kurang, tapi kurang memadai untuk mengajar yang lebih tinggi gitu. Yang sangat penting itu kompetensi kebahasaan. Oke, berarti ilmu yang dipelajari selama perkuliahan itu masih bermanfaat ya. Kalau selama kuliah dulu, apakah ada mata kuliah atau pengalaman belajar tertentu yang terasa paling berdampak terhadap karir kakak saat ini? Yang Pertamanya ada 3 kalau nggak salah lah. Iya. Setelah aku pikir, yang pertama itu tuh psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan itu membantu aku dalam menghadapi siswa-siswa yang ada di kelas yang aku ajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah Ada. Bapak Invitor lah rasanya. kita juga yaitu evaluasi pembelajaran, karena kan kalau nih andai lah aku ada belajar tentang evaluasi pembelajaran, aku pun bingung apa yang akan aku ukur, apa yang salah, apa yang benar. Metodologi penelitian. Ya betul, lagi penelitian karena itu sesuai dengan side job yang aku umbar, itu yang kukis tadi. Nah itu. Oke. Nah, menurut kakak nih, adakah kompetensi atau keterampilan kurang disiapkan selama perkuliahan, tapi ternyata sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja? Bagaimana kakak akhirnya memperoleh atau mengembangkan keterampilan tersebut? Jujur, pendidikan karir. Kenapa? Karena pas saat itu pendidikan karir kami itu cuman materi. Nah, tidak terjun ke lapangan langsung, tidak mencoba masalah-masalah baru yang ada, yang relevan dengan saat itu. Terus bagaimana aku mengatasinya? Nah, mengatasinya itu dengan tentunya belajar sendiri, dan ini dengan beasiswa BSI. Nah, syukurnya di beasiswa yang aku dapat itu tuh ada kayak bahasanya ya, kan kami awardee terus dibantu. Nah, itu bahasanya apa ya? Hah? Ulang. Kan kami awardee loh. Nah, awardee BSI. Nah, di situ tuh ada manualkan pengajaran kayak materi tiap bulan. Pelatihan, kayak memberikan pelatihan. Itu bahasanya kayak apa? Aduh, kayak Pak, campur nah. Bisa aja memberikan pelatihan terhadap kayak ini bahasanya. Itu tuh akan ada di pendidikan bahasa Arab kayak apa? Ulang. Oke. Mengatasi. Oke. Baiklah, 1, 2, 3. Oke. Cara mengatasinya tentunya belajar sendiri yang pertama, dan yang kedua itu
dapat pelatihan dari beasiswa BSI, yang mana di sana itu ada tiap bulannya materi-materi yang diisi oleh pemateri yang hebat. Salah satunya ada dari kemarin terakhir dari branch manager BSI langsung. Terus kita hanya itu kami juga mendapat atau ikut atau dikasih proyek sosial yang terjun ke lapangan. Nah, itu sangat-sangat membantu ya kan, membantu perjalanan karir kami, dan itu pas tahun lalu kalau ada salah. Terus yang ini tuh kami dapat materi tentang kayak LinkedIn, terus link ID-in itu kan, iya. dan kalau dibagi secara langsung, terus mock up interview. Nah, jadi di situ ada interview dengan HR, dengan bukan rekrutmen perusahaan secara langsung. Habis itu ada mentor yang membantu review CV kami dan profile LinkedIn kami. Itulah ada dua cara mengatasinya. Yang pertama dari beasiswa, dan yang kedua itu dari belajar sendiri. Baik Kak, tentunya di setiap perjalanan karir itu memiliki tantangan masing-masing ya Kak. Kayak kadang sesuai dengan ekspektasi ataupun melebihi dari ekspektasi kita, seperti itu. Nah, kalau mengingat nih kembali ke masa awal memasuki dunia kerja, apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi sebagai di pendidikan bahasa Arab? Bisa diulang. Kalau mengingat kembali ke masa awal memasuki dunia kerja, apakah tantangan terbesar yang Kakak hadapi sebagai lulusan pendidikan bahasa Arab? Tantangan terbesar tentunya kurang oke, langsung aja nih. Oke, langsung. Mungkin jika aku akan kembali, ini mungkin lebih kembali ke masa lalu ya. Ke masa lalu atau ke PBA yang masih kuliah itu, akan berani mengambil project atau perlombaan atau yang lebih ekstrim lagi gitu kan, mengenai Kak, pertanyaannya mengingat masa awal memasuki dunia kerja. Belum sampai kita ke situ. Di segmen ketiga. ulang kalimatnya. Kalau mengingat kembali ke masa awal memasuki dunia kerja, apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi sebagai lulusan pendidikan bahasa Arab? Di awal-awal kita mulai beradaptasi dengan sekolahnya tidak sesuai. Mengenai tantangan pas masuk dunia kerja di awal-awal itu tuh mungkin kalau di diri itu kada tapi, ini bahasa Banjar bilang kada tapi menohok bener kah aku gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin karena pengalaman mengajar di bimbel gitu. Nah, jadi kada tapi kita kaget lawan pas masuk dunia kerja yang di MA tadi. Nah, tapi kalau tantangan tuh ya kada tertantang benar gitu. Nah, mungkin karena gaji benar ya, jadi kurang semangat kerja tantangannya. Gaji guru dasar situ. Ayo kita dukung Prabowo menaikkan gaji guru. Sekali dari MPG ya lo. Iya, MB. Ya, kita lanjut, yaitu kalau selama bekerja, pernahkah latar belakang Kakak sebagai alumni PBA menjadi nilai tambah atau justru menjadi hambatan di tempat pekerjaan Kakak? Kalau pekerjaan yang sekarang ini justru menjadi nilai tambah karena itu linear dengan pekerjaan yang saya tempuh gitu loh, jurusan bahasa Arab dan karirnya pun bahasa Arab, dan guru-guru di sana dan guru-guru yang kerja di MA yang saya ajar ini
karena kebanyakan dari mereka tidak linear dengan pekerjaan mereka, karena kebutuhan pekerjaan yang ada di sana itu apa orang kada sesuai lawan lawan apa maksudnya kayaknya yang dibutuhkan tuh guru matematika, tapi itu guru pai. nah ini misal kayak itu, jadi kebanyakan dari guru di sana itu kada Tidak sesuai. dan aku itu sesuai, jadi itu justru menjadi nilai tambah benar kayak itu. Oke. Kita lanjut itu. Nah, kan ulun rasa bagian ini sangat bermanfaat untuk teman-teman atau mahasiswa yang mungkin masih bingung tentang peluang kerja setelah lulus, itu masuk ke peluang karir alumni pendidikan bahasa Arab. Menurut kakak nih, bidang karir apa yang saat ini terbuka luas bagi pendidikan bahasa Arab? Apakah ada bidang yang potensial tetapi belum layak dilirik oleh mahasiswa? Bidang karir apa yang saat ini terbuka luas bagi lulusan pendidikan bahasa Arab? Apakah ada bidang yang potensial tetapi belum banyak dilirik oleh mahasiswa? Mungkin menjadi translator kali ya. Iya, itu mungkin. Translator itu kan dikit, minim. Nah, apalagi bahasa Arab. Kebanyakan orang kan bahasa Inggris gitu. Nah, bahasa Arab itu sangat-sangat jarang, dikarenakan mungkin mereka kurang pede kali ya. Mungkin kurang pede dengan diri mereka, terus kemampuan mereka juga belum memadai, khususnya kemampuan bahasa. Nah, itu sih. Jadi translator bahasa Arab. Itu sih di kerjaan freelance gitu. Nah, iya, freelance gitu. Nah, kalau menurut pengamatan kakak nih, bagaimana perkembangan kebutuhan terhadap profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab dalam 5 tahun terakhir? Bagaimana pengembangan kebutuhan terhadap profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab dalam 5 tahun terakhir? Itu apakah perkembangan teknologi AI atau penerjemah otomatis memberikan pengaruh tertentu? Dan bagaimana dampaknya terhadap peluang kerja lulusan pendidikan bahasa Arab? Kembali ke pertanyaan itu juga. Ya. Kebutuhan tuh kalau sekarang ini semakin meningkat. Nah, apalagi di 2026 ini sudah maraknya bertebaran dengan namanya AI. Nah, jadi walaupun AI itu bertebaran, tentunya kebutuhan atau peluang kita sebagai yang menguasai bahasa Arab tuh harusnya tidak terkalahkan. Nah, karena banyak di luar sana juga yang masih khususnya orang-orang tua. Nah, orang tua tuh kan memiliki ekspektasi yang tinggi lawan Tuhan anak-anaknya nih, agar mampu berbicara bahasa Arab atau menguasai bahasa Arab tanpa dukungan AI. Mungkin bisa sebenarnya AI itu membantu kita, tapi tidak sepenuhnya menggantikan posisi anak-anak yang mahir dalam berbahasa Arab. Sangat tinggi untuk sekarang ini, apalagi orang-orang yang berhaji itu pasti perlu translator, karena mungkin mengandalkan bahasa Inggris atau bahasa belajar sih. Dan AI pun tidak bisa menggantikan berpikirnya kritis guru ya loh kak. Ya betul sekali, apalagi bukan Gen Alpha Wahini dan Gen Alpha Gen Z Wahini tuh mempertanyakan segala-galanya. Nah, kita punya kata tanyakan terus ya, itu kan sangat iya. Nah,
Nah, selain pengalaman pekerjaan nih, apakah kakak pernah melanjutkan studi atau mengambil sertifikasi tambahan untuk menunjang karir? Apa alasan yang melatar belakanginya dan seberapa besar dampak perkembangan karir kakak? Lanjut bismillah. Mengenai sertifikasi sebenarnya ada rencana untuk mengambil sertifikasi, tapi kalau sekarang ini kan belum bisa mengambil sertifikasi karena kan belum lulus, belum yudis, belum wisuda. Iya. Jadi besar kalau ada rezeki nanti insya Allah ambil sertifikasi. Apa aja orang tuh PPG ya lo. Nah, Iya, PPG. terus itu guru bahasa Arab ya lo. Enggih. Ya betul. Jadi itu aja. Untuk PPG di PBI itu apakah ada kak atau tidak ada? Di UIN Antasari Banjarmasin sudah ada. Oh, sudah ada. Nih, kita sudah di penghujung bagian di akhir wawancara. Kalau boleh kakak memberikan satu penting kepada mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang saat ini sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, apa yang ingin kakak sampaikan? Menurut kakak, keterampilan atau pengalaman apa yang sebaiknya mulai dibangun sejak masih kuliah, dan sikap seperti apa yang perlu disiapkan? Nah, yang perlu dipersiapkan itu yang paling utama adalah mindset kita. Nah, kenapa mindset kita? Karena kebanyakan dari mahasiswa, nah tentunya sudah aku rasakan ya, sudah aku rasakan, itu tuh bukannya takutan mencoba, ya kan? Takutan mencoba, padahal kan keberadaan orang pengen mencoba juga ya kok. Nah, kayak gitu. Enggih. Jadi jangan takutan mencoba. Terus yang kedua banyakin pengalaman kayak bagawi kan, misal bagawi kah kita hendak bagawi kayak orang tuh jadi sales kan, misal kalau sempat di pas di sela-sela perkuliahan tuh ambil aja. Terus banyakin juga perlombaan gitu. Nah, yang lomba-lomba yang menurut Ikam tuh mungkin yang pas lagi dulu tuh pada kawa, tapi pas saat ini kita harus mencoba aja, walaupun itu Ikam kemungkinan besar itu Ikam bakal kalah. Nah, jadi setidaknya coba aja, dari situ kita dapat relasi yang banyak, relasi kawanan, terus dosen-dosen. Nah, tentunya tuh itu kan orang itu menambah rezeki kita ya loh, menambah rezeki kita. Terus ada lagi yang perlu disiapkan, itu kan tentang mindset, tentang mindset pengalaman dan perlombaan. Iya. Terus yang paling penting itu siapkan CV, siapkan LinkedIn. Nah, LinkedIn ini penting banget, jangan tertinggal, karena di LinkedIn itu buhan HR, buhan rekrutmen itu tuh tancak malihati buhan mahasiswa karena apalagi itu buhan triane kan buhan mahasiswa akhir. Nah, itu sudah mulai nih kebayang akan bagaimana ya kayak gitu. Iya. Nah, jadi perbaiki LinkedIn bisa. Solusinya tuh kalau buhan pian belum mengerti cara mengoperasikan LinkedIn dengan benar-benar itu bisa lihat akun-akun kayak buhan ating buhan pian kah, buhan duta kah, buhan yang begawi di bank kah misal. Nah, kayak itu buhan guru itu buhannya tuh jadi secara tidak langsung buhannya tuh menampilkan contoh yang sudah jelas. Nah, buhanmu sudah bisa menuruti yang kayak ini loh, yang contoh yang benarnya. Terus tadi kan LinkedIn, terus yang kedua adalah CV itu perlu juga. Karena apa? Karena kan kalau kita hendak begawi itu kan perbaiki CV mulai sekarang, tentunya itu banyak pengalaman katanya. Terus ada lagi yang satu lagi, ini mungkin orang-orang belum tahu atau belum banyak tahu. Ya Allah, nggak usah adalah bikin portofolio. Portofolio apa? Itu seperti apa, Kak?
lah belum tahu lah. Nah karena ini jarang mana dibahas di perkuliahan, kebanyakannya tuh CV aja loh yang dibahas tuh, CV atau dengan LinkedIn itu kami di pendidikan karirnya ada dua yang disuruh Bapak, yaitu CV lawan LinkedIn itu. lagi satu yang paling penting yaitu di portofolio. Nah jadi portofolio tuh harus dibikin kalau bisa dari sekarang. Kenapa? Karena itu di portofolio itu adalah sebuah project yang yang kerjakan, misal pun ketujuh fotografi. Nah jadi fotografer misalnya. Nah habis itu bisa pian masukkan yang foto hasil jepretan pian tuh ke kemana namanya, ke portofolio tadi, Oh, hasil project. Nah jadi misal nih orang misal ikam hendak beli ke perusahaanku, aku yang jadi bosnya misal, itu ikam manualkan kita hendak jadi bidang fotografer misalnya, itu mana buktinya aja nih habis itu. oke. Nah itu akan portofolio atau bukti hasil kerja ikam, nah ini loh hasil kerjaku, nah gitu. Oh, Tapi kadang jadi portofolio tuh kadang mesti buat fotografer aja, bisa bukan guru, bisa juga jadi kalau sekolah itu modul ajar. Nah modul ajar yang sudah bukan CD atau media pembelajaran yang sangat-sangat kreatif bisa dibuat dalam situ. Itu sih yang paling penting, paling oke, terima kasih Kak. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Kalau bisa kembali ke masa perkuliahan, apa yang akan Kakak lakukan secara berbeda dalam mempersiapkan karir? Apakah terkait organisasi, relasi, pengalaman magang, atau mungkin fokus belajar tertentu? Oke. Yang pertama mungkin aku akan mengambil magang terlebih dahulu dibandingkan setelah lulus baru magang. Kenapa tuh? Nah itu karena kan kita itu pendidikan bahasa Arab, walaupun di orang itu PPL itu adalah magang ya loh. Nah Iya. PPL itu kurang apa ya lah, mungkin yang mau jadi guru oke lah kayak kena sangat-sangat membantu. Tapi kalau yang mau ke apa orang karir yang berbeda, kayak hendak ke bank kan misal, atau hendak jadi apa kan, itu kan perlu pengalaman yang lebih gitu loh. Nah jadi mungkin kalau yang anak aku kembali ke masa lalu, aku akan magang sebelum kuliah. Iya aja salah, sebelum lulus. Yang kedua aku bukan wani, umpat perlombaan ya, 4 perlombaan yang mungkin aku kada wani gitu. Nah karena pas saat itu khususnya di semester 3-4, nah ya 3-4 lah, itu kan banyak nih ya perlombaan yang buka, dan itu pun sangat relevan sebenarnya dengan diriku, tapi aku ada wani coba gitu. Nah Oh, kalah nih gitu. Nah pasti selalu memikirkan kalahnya aja. ya, gitu. Padahal kan itu sebuah proses kayak gitu. Nah, makanya Pulang apa lagi ya? Oh iya, kadang dulu banyak coba hal baru, kayak fotografi kan bisa. Begitu. Oke. Nih ada terakhir lagi satu pesan sih sebenarnya. Nih, sebagai pertanyaan terakhir nih Kak, ada hal lain yang ingin Kakak sampaikan terkait karir alumni PBA yang belum sempat kita bahas hari ini? Yang Kakak sampaikan terkait yang belum kita bahas, contohnya tuh kayak apa tuh masa depan buat pendidikan bahasa Arab, kayak Bu Nikam jangan takutan jadi guru kayak kada sesuai atau segala macam gitu nah. Soalnya yang ulun ketahui bahwasanya di PBA ini lumayan
kada suka hendak jadi guru kayak itu, nah apalagi di pendidikan. Nah, ya. Bisa ulangilah pertanyaannya tadi. Ya, pertanyaan terakhir Kak, adakah hal lain yang ingin Kakak sampaikan terkait karir alumni PBA yang belum sempat kita bahas pada podcast kita hari ini? Oke. Mengenai karir PBA yang belum sempat dibahas tadi, ada satu yang paling penting menurutku lah. Nah, jadi kita kan jurusan bahasa Arab, pasti orang berpikir bakal jadi guru bahasa Arab. Padahal kan pendidikan bahasa Arab tuh naungannya tarbiyah loh. Nah, tarbiyah itu bagian dari pendidikan pelajaran. Nah, jadi sebenarnya banyak karir atau pekerjaan di luaran sana yang tidak mementingkan bahasa Arabnya kayak itu. Nah, yang penting ikam tuh ada skill, hard skill dan soft skill, terus pengalaman. Nah, itu yang paling penting, itu aja Bang sebenarnya yang orang-orang tuh yang sering dilupakan orang-orang, bahwa hanya satu aja padahal itu banyak. Mencoba atau orang tuh banyak, tidak hanya satu pintu aja yang menerima ikam. Kadang-kadang apa sih bahasanya tuh, ikam ada kemungkinan 1000 pintu yang menerima ikam. Nah, itulah bahasanya. Iya. Kayak gitu. Oh iya, ada lagi deh. Ini masuk lah yo. Sebenarnya bukan yang sudah lulus bahasa Arab, tapi yang masih kuliah bahasa Arab. Nah, jadi lo ini sedang sekilas bercerita smart. Nah, jadi lo apa diberitahukan itu bisa menikam relevan lah, ini bisa jadi masalah. Belum sempro. Nah, dikarenakan mereka itu takut salah. Jadi takut lawan dosen. Ulun. Ulun hendak menangis. Ini unek-unek pula. Jadi walaupun masih salah buat yang masih kuliah, masih mahasiswa yang masih menggarap skripsi, terus jangan takutkan lawan dosen bahan kian, karena semakin bahan takutan, semakin ditakutkan di bahan dosen, semakin bahan takutan, semakin jauh lagi apa aja orang tuh tujuan yang bahan kian kali digapai. Nah, kayak iya. Dosen pembimbing itu kadang menyeramkan. Sini tuh hendak membantu buat kayak ini. Nah, walaupun seorang tuh kan harus disir harus. Nah, setidaknya kan kita sudah memberi masukan kalanya si yang mahasiswanya di kada apa aja orang tuh muyak atau kada paham lawan apa nang jar dosen, tanyakan aja. Nah, itu sebenarnya menurutku lah, dari kasus dari kawanku yang sudah kau pelajari ini, kebanyakan dari mahasiswa itu takut bertanya nih. Pertama, takut bertanya lawan takut dosen, terus males revisi, terus yang ketiga adalah tergantung mood. Itu aja. Jadi please hindari yang keempat ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, ini banyak sekali perjalanan dan wawasan yang bisa ulun ambil dari cerita dan pengalaman kakak hari ini. Dari ulun pribadi itu mendapatkan banyak gambaran mengenai dunia kerja, yaitu lulusan pendidikan bahasa Arab, mulai dari perjalanan karir, tantangan yang dihadapi, hingga peluang yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa setelah lulus nanti. Nah, terima kasih banyak atas waktunya, pengalaman dan ilmu yang telah dibagikan kepada kami hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa pendidikan bahasa Arab dalam mempersiapkan karir di masa depan. Jadi ulun Siti Nurmeratu Sadiah mengucapkan terima kasih atas kesediaan kakak untuk berbagi pengalaman bersama kami pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.